Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang semua. Selamat siang semua. Di sini saya panggil karena mahasiswa ya, karena saya lebih tua panggil adik atau anak ini. Adik Pak. Adik ya. Nanti video pembelajaran yang saya tampilkan, minta maaf ya kalau panggil anak-anak. Terlanjur sudah direkam. Oh, iya. Jadi apa kabar? Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Luar biasa, Pak. Baik, Pak. Luar biasa dan semangat. Karena Tetap semangat ya, meskipun lapar. kami baik-baik saja. Ya. Jadi, tetap semangat meskipun lapar, ya tetap semangat untuk mencari ilmu. Ya. Jadi tujuan dari Bapak di sini untuk memberikan mata kuliah kewirausahaan, dalam hal ini adalah dasar-dasar kewirausahaan. Jadi adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami dasar-dasar ilmu kewirausahaan sehingga nantinya dapat menentukan langkah yang harus dilakukan untuk berwirausaha atau menjadi pengusaha. Jadi selanjutnya saya akan memulai dengan mungkin bisa disimak video yang Bapak tampilkan. Saya share dulu. Oke. Share materinya. Ya. Oke, silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan Bapak menyampaikan presentasi mengenai dasar-dasar kewirausahaan. Presentasi ini akan dilakukan secara online melalui Zoom, dalam hal ini video YouTube. Semoga anak-anak sekalian dapat mengikuti dengan baik. Oke, wirausaha di era revolusi industri 4.0. Jadi sebelum kita mengenal dasar-dasar dari kewirausahaan, terlebih dahulu marilah kita mengikuti bagaimana perjalanan revolusi industri di dunia, yaitu mulai dari industri 1.0 sampai industri 4.0. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Tampil. Kemudian revolusi industri 2. Tampil Pak, tampil. Produksi memang sudah menggunakan mesin, tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun ada satu hal yang belum berubah, yaitu proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern dalam hal transportasi. Kemudian revolusi industri 3.0. Era yang terjadi sekitar awal abad ke-20, 1970-an, dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar atau komputer dan software berbasis teknologi otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi, khususnya di dunia industri. Kemudian revolusi industri 4.0. Atau juga biasa dikenal dengan istilah cyber physical system. Ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor.
Kemudian berdasarkan ciri dan era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, hampir semua menggunakan internet untuk pencarian informasi dan produk. Hal ini tentu akan menjadi sebuah perubahan besar dalam dunia pekerjaan yang sebelumnya menuntut keterampilan manusia. Peluang usaha pun otomatis menjadi berkurang karena akan diambil alih oleh robot. Disinilah pentingnya mengetahui dasar dan karakteristik kewirausahaan sebagai pondasi. Tujuannya agar mahasiswa memahami dasar-dasar ilmu kewirausahaan sehingga nantinya dapat menentukan langkah yang harus dilakukan untuk berwirausaha. Apa karakteristik yang diperlukan seorang wirausahawan di era revolusi industri 4.0? Yang pertama adalah motivasi berprestasi. Dalam motivasi berprestasi ada namanya pekerja keras. Apa itu pekerja keras? Yaitu menyiapkan waktu dalam sehari untuk melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan berwirausaha. Kemudian pantang menyerah. Usahakan untuk dapat memotivasi diri sesulit apapun keadaannya, latih diri untuk menghadapi kendala dan mencari solusi yang terbaik. Kemudian motivasi yang lain adalah semangat. Pilih di bidang usaha yang disukai dan diminati agar selalu bersemangat saat melakukannya. Kemudian komitmen. Dalam motivasi komitmen, yaitu dalam dunia usaha wirausahaan yang mampu berkomitmen akan mendapat kepercayaan dari khalayak luas. Kemudian yang kedua, orientasi ke depan. Dalam orientasi ke depan ada namanya visioner. Visioner ini adalah seorang yang visioner adalah sosok yang memiliki visi dan mampu mengubah sesuatu di sekitarnya menjadi lebih baik. Menjadi visioner dapat dilatih jika memiliki passion atau minat pada bidang yang dikerjakan. Kemudian ada namanya berpikir positif. Melatih diri untuk berpikir positif dapat membantu Anda dalam memberikan hasil yang baik pada hal yang sedang dikerjakan. Kemudian orientasi ke depan adalah pengetahuan. Catat bidang-bidang ilmu, wawasan, dan keterampilan yang ingin Anda pelajari, terutama yang berkaitan dengan bidang usaha yang ingin ditekuni dan teknologi digital yang mampu mengembangkan bidang usaha. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada namanya keberanian bertindak. Artinya, berani melakukan langkah nyata dari perencanaan usaha yang sudah dilakukan. Mulailah dengan menjual produk usaha. Jika terjadi kesalahan, belajarlah dari kesalahan tersebut dan perbaiki agar menjadi lebih baik. Kemudian, dalam kepemimpinan itu ada namanya tim yang baik. Jadi, tim yang baik akan membuat usaha berkembang lebih pesat. Oleh karena itu, carilah kelompok yang berhubungan dengan minat Anda. Kemudian bergabunglah dengan kelompok tersebut agar Anda terbiasa untuk bekerja sama dengan banyak orang untuk mengalami suka duka bekerja bersama tim. Kemudian dalam kepemimpinan, berjiwa besar. Latih diri untuk menjadi yang terbaik dan dapat menerima kenyataan jika ternyata belum menjadi yang terbaik. Latih diri untuk sering mengikuti ajang kompetensi di bidang yang Anda minati. Latih diri untuk mampu mengatasi emosi akibat kekalahan dalam berkompetisi. Anda harus dapat menjadikannya sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Kemudian, kepemimpinan itu harus berani mengambil risiko. Latih diri untuk menyadari bahwa selalu ada risiko dari langkah yang diambil, termasuk dalam dunia usaha. Gunakan teknologi dalam melakukan riset untuk menganalisis risiko secara sederhana serta menemukan solusinya. Bedakan antara berani mengambil risiko dan nekat tanpa menghitungan. Biasakan menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan data akurat hasil dari pengamatan. Kemudian open-minded. Jadi seorang kepemimpinan itu ada namanya open-minded, yaitu latih diri untuk mencerna
dan menerima pendapat orang lain. Kemudian percaya diri. Kepemimpinan itu harus percaya diri. Dengan kemajuan media sosial saat ini, Anda dapat melatih kepercayaan diri dengan mengunggah foto dan video atau membuat vlog tentang kegiatan, tutorial, dan review produk. Komunikasi yang disertai dengan rasa percaya diri dapat memudahkan Anda menjual dan memperkenalkan produk ke khalayak yang lebih luas. Kemudian yang keempat, jaringan usaha. Dalam jaringan usaha itu ada namanya jaringan kerja. Belajarlah untuk merancang kebutuhan jaringan yang kelak dibutuhkan untuk usaha, seperti jaringan produksi dan jaringan pemasaran. Contoh jaringan produksi adalah merancang pihak-pihak yang akan bekerja sama di bidang produksi, seperti pemasok bahan baku, pemasok alat produksi, teknisi dan alat produksi, dan karyawan di bagian produksi. Setelah itu, carilah pihak-pihak tersebut untuk melakukan negosiasi dan membangun hubungan bisnis yang baru. Kemudian jaringan usaha itu ada namanya pertemanan. Jadi harus melakukan pertemanan. Perbanyak teman yang positif dan dapat mendukung Anda untuk selalu lebih baik dalam menjalani hidup. Kemudian jaringan usaha yang lainnya adalah kerjasama. Latih diri untuk dapat bekerja sama tidak hanya dengan rekan dalam tim, tetapi juga dengan pihak lain di luar tim. Kemudian yang kelima, tanggap menghadapi perubahan. Dalam tanggap menghadapi perubahan, kita harus berpikir kritis. Latih diri untuk berpikir kritis agar mampu menganalisis dan menyaring informasi apapun yang Anda terima. Apakah berita tersebut benar atau hanya hoax? Kemudian kita harus menyenangkan. Latih diri untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dalam pertemanan tanpa mengorbankan diri terlalu jauh. Contohnya, cepat menyesuaikan diri, tahu kapan saat untuk bicara dan kapan harus mendengarkan, tidak mengucapkan kalimat yang dapat menyakiti orang lain, ramah serta menjaga kesantunan. Kemudian, proaktif, berlatih diri untuk mampu mengendalikan diri dalam berbagai kondisi. Hindari melakukan hal-hal ekstrem akibat dikuasai perasaan marah atau kecewa. Sadari bahwa sikap proaktif dapat bermanfaat untuk mengendalikan diri dalam situasi seburuk apapun, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari akibat ketidakmampuan menahan diri. Kemudian kreatif dan inovatif. Carilah cara-cara baru dalam pekerjaan atau berkegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, lebih baik, lebih efisien, dan lebih bermanfaat. Dengan berpikir kreatif, Anda dapat berinovasi dengan menemukan hal atau sesuatu yang baru atau mengembangkan yang sudah ada menjadi lebih baik, efisien, dan memiliki nilai tambah baru. Kemudian efisien sendiri, latih diri untuk lebih hemat dalam menggunakan alat tulis dan listrik di rumah, memelihara berbagai alat agar tidak mudah rusak, menghabiskan makanan, dan tidak membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Kemudian produktif, catat hasil kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian evaluasi kesesuaian hasil dengan target yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian orisinal, biasakan untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan hasil pikiran sendiri, bukan hasil menyontek atau menjiplak karya orang lain, atau setidaknya memodifikasi karya yang sudah ada sebelumnya. Itu adalah ada 5 karakteristik yang diperlukan seorang wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Kemudian, bagaimana potensi kelemahan dari kewirausahaan? Yaitu kekurangan menjadi wirausahaan. Yaitu ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan, bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha tersebut dan tanggung jawab terhadap karyawan yang dipimpin. Risiko kehilangan berbagai macam investasi, beban kerja yang lebih berat, kendati waktu dan time bekerja cenderung fleksibel. Kesulitan dalam membuat keputusan penting karena sangat berdampak pada usaha yang dibangun tersebut. Banyaknya kemampuan diri yang harus diasah, semisal manajemen SDM, manajemen finansial, manajemen diri, atau keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Itu kekurangan dari menjadi wirausahawan. Kemudian,
apa pemicu ledakan api kewirausahaan? Nah, itu ada namanya proses pemicu namanya trigger event, yaitu terdapat 2 faktor pemicu kewirausahaan, yaitu faktor personal dan faktor sosial. Faktor personal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri seperti adanya PHK, dorongan usia, ketidakpuasan dengan usaha yang dijalankan saat ini. Yang kedua, faktor sosial merupakan pengaruh dari lingkungan sekitar. Misalnya adanya hubungan atau relasi dari orang lain, dorongan orang tua untuk membuka suatu usaha. Selanjutnya adalah penyebab kegagalan bisnis. Yang pertama adalah kekurangan modal. Faktor penyebab kegagalan wirausaha yang paling sering terjadi dan paling umum kita temukan adalah karena terbatasnya modal uang yang dimiliki. Baik bisnis itu dibiayai sendiri, mendapatkan pinjaman dari bank atau memperoleh modal dari investor. Banyak bisnis yang terpaksa gagal sebelum benar-benar memulai karena mereka tidak siap dengan jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab kegagalan bisnis, tidak memahami dengan baik target pasar sebelum memulai bisnis. Cari tahu dengan jelas siapa yang Anda targetkan untuk menjadi konsumen. Siapa saja pesaing Anda, berapa yang bersedia dibayar oleh target pasar Anda untuk produk atau layanan yang Anda tawarkan. Pengusaha harus bisa menjawab pertanyaan ini agar bisa menjalankan bisnis yang sukses. Jika Anda tidak paham siapa target pasar Anda dan apa yang mereka inginkan, akan sangat sulit meraih kesuksesan seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, tidak punya visi. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi, tapi tahu bagaimana cara menyampaikan visinya kepada orang lain agar mereka mengikutinya. Bisnis yang dibuat tanpa tujuan jangka panjang dan tidak dipikirkan dengan matang akan gagal. Kenapa? Karena mereka tidak punya sesuatu yang menjadi tolok ukur yang jelas di sepanjang perjalanan bisnis itu. Kemudian keempat, memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Roma tidak dibangun dalam sehari. Begitu juga perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Google dan Amazon. Memiliki impian dan tujuan memang penting, tapi jangan sampai Anda memasang ekspektasi yang terlalu tinggi, berharap bisa meraih keuntungan 10 kali lipat dari modal dalam waktu 1 tahun. Bisa jadi malah membuat Anda gagal alih-alih berhasil. Kemudian yang kelima, kegagalan yang kelima adalah mencoba menyediakan semuanya. Banyak bisnis baru yang ingin cepat mengejar keuntungan dengan cara menambahkan produk atau layanan baru yang sebenarnya tidak begitu mereka kuasai. Bahkan tidak sedikit yang hanya sekedar ikut tren. Perusahaan yang memahami dengan baik apa yang mereka lakukan dan apa yang sebaiknya tidak mereka lakukan akan bertahan lebih lama dibanding mereka yang mencoba segala hal tapi sebenarnya tidak menguasai apapun. Kemudian kegagalan yang keenam, pemasaran yang kurang baik. Anda bisa saja memiliki produk atau layanan terbaik di kota Anda. Tapi jika ada orang yang mengetahuinya, maka tidak ada juga yang akan membelinya. Anda harus membuat brand Anda dikenal di pasaran dan membuat orang-orang tahu tentang kelebihan produk yang Anda tawarkan. Salah satu bentuk pemasaran yang paling efektif adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Ini merupakan bentuk promosi yang datang langsung dari pelanggan yang puas. Mengapa promosi dari mulut ke mulut efektif? Karena sebagian besar konsumen akan mempercayai rekomendasi dari teman baik atau anggota keluarga dibanding strategi iklan apapun di televisi maupun internet. Yang ketujuh, perencanaan yang buruk. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan, jika Anda gagal merencanakan, artinya Anda merencanakan kegagalan. Tidak adanya perencanaan yang tepat membuat kegiatan operasional berlangsung di bawah standar dan akan berakhir pada kegagalan. Rencana bisnis sebenarnya tidak perlu rumit, sesederhana mengetahui dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk perusahaan, produk, dan memahami pesaing Anda. Kemudian kedelapan, tidak mau menerima kritik yang membangun. Tidak semua orang bisa menerima kritik dengan cara yang positif, tapi bagi para pengusaha,
Kritik adalah sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Sayangnya banyak pengusaha yang tersinggung dengan kritik karena terlalu mengedepankan perasaan. Percayalah bahwa tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa kegagalan dan kesalahan. Sebagai seorang pengusaha, Anda harus bisa menemukan pelajaran dan menggunakan kritik yang Anda terima untuk membangun bisnis Anda dengan lebih baik. Kemudian yang ke-9, kurangnya soft skill. Soft skill kerap kali menjadi bagian yang hilang bagi banyak pengusaha. Padahal tanpa soft skill, seorang pengusaha tidak akan bisa memimpin secara efektif. Anda membutuhkan sikap, kemampuan dalam berkomunikasi, empati, mampu memberi motivasi, mengatur kerja tim, memiliki jaringan yang luas, dan masih banyak skill lainnya. Dengan semua kemampuan ini, aktivitas bisnis yang Anda jalankan akan semakin lancar. Kegagalan yang ke-10 adalah tidak memiliki tim. Beberapa pemikiran lama bisa membuat seorang pengusaha mengalami kegagalan. Beberapa di antaranya adalah ungkapan, pengusaha adalah usaha itu sendiri. Atau jika Anda ingin sesuatu dilakukan dengan benar, maka lakukanlah sendiri. Banyak orang yang memulai usahanya sendirian, tapi seiring berkembangnya bisnis, Anda membutuhkan tim yang bisa membantu Anda mencapai tujuan dan mewujudkan misi perusahaan. Nah, jadi memang perusahaan, kalau kita ingin membangun perusahaan itu harus memiliki tim kerja. Kemudian bagaimana menghindari kegagalan bisnis itu? Nah, yang pertama adalah kita harus selalu berpikir positif. Dalam menghadapi kegagalan, hal yang paling penting yang harus Anda lakukan adalah terus berpikir positif. Berpikir positif merupakan kunci utama dalam mengatasi kegagalan berbisnis. Jika Anda berpikir negatif, maka Anda hanya akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Dan jika Anda tidak merubah pikiran negatif tersebut, maka Anda bisa saja mengalami stres berkepanjangan. Akan tetapi jika Anda berpikir positif, maka Anda akan santai dalam menghadapi setiap kegagalan yang Anda alami. Dengan begitu, pikiran Anda mampu menerima kegagalan dan membuat Anda menjadi rileks dan mudah terbuka untuk mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua adalah cari penyebab kegagalan. Kemudian Anda perlu mencari tahu apa penyebab kegagalan Anda. Tidak ada kegagalan tanpa adanya sebab dan akibat. Untuk itu, Anda perlu mencari tahu penyebab kegagalan yang Anda alami. Apakah dari kualitas produk, apakah dari layanan, dan lain sebagainya. Dengan begitu Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengatasi kegagalan itu. Setelah Anda mengetahui penyebab kegagalan bisnis Anda, maka perlu mengatasi kegagalan tersebut. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, Anda perlu mengetahui masalah mana yang harus diprioritaskan dan harus segera diselesaikan. Dan yang kedua, jangan selesaikan masalah dengan pikiran yang penuh. Hal ini dikarenakan pikiran yang penuh tidak membuat Anda rileks dalam berpikir, sehingga Anda akan sulit berpikir jernih dan menyelesaikan permasalahan atas kegagalan Anda. Untuk itu perlu adanya pikiran positif untuk mengatasi kegagalan tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana menghindari kegagalan bisnis, yaitu mencari peluang. Dalam bisnis, penting bagi Anda mencari peluang yang ada. Hal ini dimaksudkan Anda mencari peluang dan menyelesaikan permasalahan Anda. Peluang ini dimaksudkan untuk mengembangkan bisnis Anda menuju ke arah yang lebih baik. Dengan adanya peluang, maka Anda akan mendapatkan cara pandang baru untuk melanjutkan bisnis Anda, sehingga Anda mampu bangkit dalam kegagalan. Peluang yang Anda dapatkan belum tentu menjadi sesuatu hal yang dipikirkan orang lain. Bisa jadi peluang yang Anda dapatkan merupakan peluang yang sedang dicari banyak orang. Yang kelima, buat rencana. Penting bagi pebisnis untuk selalu membuat rencana. Seperti apa bisnis yang akan dijalankan dan bagaimana cara mengembangkan bisnis tersebut. Pastikan Anda membuat rencana yang lebih baik dan lebih matang daripada rencana sebelumnya. Rencana ini bisa dalam hal promosi, produk lokal, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah fokus pada target. Langkah selanjutnya Anda harus fokus pada target dan tujuan Anda dalam mengatasi kegagalan ini. Dengan fokus pada target, maka Anda dipaksa untuk terus berusaha menggapai mimpi tersebut. Jika Anda sudah fokus
maka Anda akan merasa bersemangat dan bangkit dari kegagalan serta berusaha menggapainya. Kemudian yang ketujuh, selalu bersyukur. Cara mengatasi kegagalan selanjutnya adalah dengan selalu bersyukur. Keberhasilan dan kegagalan setiap orang tentu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita bangkit dari kegagalan dan belajar dari setiap kegagalan. Bersyukur bukan berarti hanya menerima kegagalan saja, melainkan Anda perlu bangkit dari kegagalan tersebut. Itulah cara terbaik dalam menghadapi kegagalan bisnis yang perlu Anda terapkan. Perlu Anda ingat, dengan adanya kegagalan, maka Anda akan mendapatkan pelajaran baru yang sangat berharga yang belum tentu didapatkan semua orang di luar sana. Baiklah, atas paparan yang saya sampaikan, apakah adik-adik semua sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa angkat tangan. 1-2 orang. Saya Pak ingin bertanya nih sedikit masalah awal-awal kewirausahaan. Pada dasarnya kewirausahaan itu yang ingin kita rintis, itu yang kita rasa takut itu ya tinggi ya. Maksud saya Pak, bagaimana mengatasi rasa takut yang dimiliki oleh seseorang untuk keberhasilan kewirausahaan dari awal merintis usaha sampai mungkin menjadi sukses atau mungkin menjadi bangkrut gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan ya. Ya. Jadi menurut saya bagaimana mengatasi mengenai kegagalan tadi ya Pak? Iya Pak. Nah, kalau saya itu ya kita lihat dari orang-orang yang pernah gagal. Ya. Artinya di luar sana banyak orang gagal, tapi dia terus bersemangat untuk mengevaluasi dari kegagalannya itu. Kemudian dia melakukan kiat-kiat untuk mengatasinya. Sehingga dari kegagalannya itu, setelah dia terus berusaha sehingga dia bisa dengan rasa percaya diri, dan juga disertai dukungan dari keluarga, dari teman-teman dan relasinya, sehingga dia bisa kembali berhasil dari kegagalannya itu. Mungkin itu pandangan dari saya, Pak. Ini Pak Irwan, Pak Idris. Ya, dosen. Belum mulai usaha. Baru mau mulai Pak. Memang nih Pak, maksudnya apa kira-kira yang mungkin bisa kita kasih tahu Pak Irwan? Untuk menghilangkan keraguan Pak. Ya, belum mulai usaha tapi dalam diri itu sudah takut nih. Ya. Oh begitu. Tidak. Kalau biasanya itu kita melihat peluang dulu. Kalau kita mau maksudnya rasa takut itu muncul, apakah saya gagal nantinya? Ya. Jadi pertama ya kita lihat dulu di luar sana pasarnya bagaimana, apa yang harus saya buat. Kita harus mulai berpikir. Oh, berarti istilahnya ringkasnya membuat perencanaan dulu Pak Di? Ya, perencanaan betul. Ya. Oh ya. Setelah direncanakan, baru melihat lagi ini peluang di luar ya. Kemudian perlu juga modal ya, meskipun kecil ya. Kita mulai dari awal dulu, dari bawah dulu. Jadi setelah kita action, dari melihat juga dari perkembangan di zaman sekarang dengan serba teknologi serba digital, ya, mungkin kita bisa beralih ke itu tadi. Biasanya kita secara konvensional kita melakukan usaha. Kita melihat dari bangsa pasar sekarang ya dengan serba digital ya, kita harus beralih ke situ supaya kita bisa mencapai apa yang kita targetkan. Itu mungkin Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Jadi istilahnya membuat perencanaan terlebih dahulu dan menyusun Pak Di. Apa saja yang bisa menjadikan kita gagal. Pak Di melakukan perencanaan yang matang ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan.
Mungkin adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau teman PPE ada yang mau bertanya? Untuk absen ya, untuk daftar hadir itu saya sudah kirim linknya. Silakan mahasiswa untuk absen di situ. Karena nanti absennya akan saya kirim ke Ibu Sumarni hasilnya ya. Silakan absen. Jadi saya tidak ya sebut namanya, waktu ini sangat sempit ya. Jadi silakan absen di link yang saya kirim di chat, di kolom chat. Silakan. Siapa tahu ada lagi yang Ada yang mau bertanya? Keluar kali. Iya, Pak, ada beberapa yang tidak bisa terbuka link absennya, Pak. Oh, ini dulu. Bisa Pak numpang sama teman. Iya bisa. Iya, Pak. Ya, silakan. Jadi kita akan refleksi. Jadi dari apa yang sudah saya paparkan, kita refleksi. Saya kirim link untuk kuisis ya. Kita refleksi dalam bentuk kuisis, aplikasi kuisis. Saya coba kirim linknya. Absennya di mana, Pak? Absen di ini Pak, di kolom chat. Ada di chat itu Pak. Absen kemudian. Video obrolan Kak Irwan. Oh iya, ya. Iya. Buka obrolan Pak Irwan. Siap. Sudah, Pak. Ada nih. Iya. Itu ada kuisis. Saya sudah kirim linknya. Silakan mahasiswa untuk mengklik, kita evaluasi. Silakan dijawab. Nanti kita lihat hasilnya. Apa? Hadir. Iya. tolong diulang lagi Pak Idris. Siapa tahu anak-anak enggak perhatikan itu tadi iya. anunya kuisnya. Ya. Silakan dikerjakan kuis dalam bentuk kuisis. Ada link yang saya kirim di kolom chat. Silakan diklik, kemudian dikerjakan. Halo. Ya Pak. Sementara. Oh iya. Iya, dikerjakan sekarang deh nah. Kuis langsung Karena deh. mau dievaluasi ya. Kuis langsung atau Langsung. kuis langsung ditekan Pak Di. Iya. Oh, tekan dari. Oh ya. Salah satu hal yang dikuasai oleh seorang usahawan untuk mengembangkan usahanya di era Republik. Ya, mari kita lalu bahasa surat Pak Irwan dengar kita itu jawaban tak Oh, termantap. belum mungkin anu. Enggak itu penuna Pak. Memang itu Pak Irwan di kelas aktif ke Pak Idris. Oh ya bagus. Semangat semangat anak muda ke. Semangat 45. Iya. Apa masuk atau belum ini? Ya, kenapa Pak? Belum ya, belum. Oh ya, saya lupa ya. Saya masuk kodenya saya kirim dulu.
Pak, ada yang belum bisa absen ini. Coba masuk ke situ. Apanya yang kendalanya apa? Tidak bisa terklik, Pak. Tidak bisa, tunggu ya, saya buka dulu. Kerja kami dulu kuisnya, sebentar pi absennya. Ya, itu ada kode kuisnya 465513. Yang kuis juga, Pak, tidak bisa dipilih jawabannya. Hah? Nggak bisa. Saya kirim dulu ya. Itu yang kedua ya. Itu kodenya 465513 yang di bawah itu live dashboard. Silakan bergabung dulu. Pilih yang di bawah, yang kuis join 465513. Jangan yang di atas. Silakan diklik linknya, link yang di paling bawah itu. Silakan bergabung dulu, nanti setelah bergabung semua baru saya mulai. Kalau yang di pertama itu bisa, Ji. Yang pertama saya tidak bisa lihat yang sininya Bu nanti. Karena masing-masing di situ. Oh iya. Yang link yang kedua, silakan bergabung di situ. Masukkan kode gabungnya di situ. Nanti kalau sudah bergabung semua baru Pak, tidak bisa ya. diklik jawabannya yang kuis. Yang masuk dulu, keluar dulu. Kita ulang klik link yang satu yang bawah. Yang kedua deh. Yang kedua. Karena belum ada pesertanya masuk ini, belum ada yang bergabung. Sudah ada yang bisa? Saya share ke dulu ya, supaya bisa melihat. Tapi kalau saya buka di sini bisa, Ji, Pak. Belum masuk Bu di itu yang kedua. Ya. Belum ada. Belum. Ya, belum ya. Saya share dulu yang ini. Ini di copy saja linknya kan, Pak, baru dimasukkan di ini. Di linknya itu langsung diklik saja. Iya, maksudnya biar tanpa memasukkan itu passwordnya. Harus masuk password supaya bisa masuk di. Ini yang tampil, ada yang tampil Bu. Oh, Pak, begini Ki, Pak. Mana? Ini kelihatan ya ini. Ini belum ada gabung. Ini, Pak. Peserta ini mana? Ini kenapa? Ini belum ada yang bergabung. Ini yang tampil ini. Harusnya di sini ada nama-nama di sini yang muncul. Pak, dia minta Dia minta nomor telepon dulu. Oh, berarti belum ada kan tapi sisa. Belum kita install Pak Herwan. Daftar ki dulu, login pakai Google akun Google Ya. Iya. Nanti kalau sudah nanti muncul di sini.
Nah, sudah mendaftar, Pak. Coba. Ya, sudah ya, Pak. Masuk, Mak. Ya, ada nama ada di sini kan belum muncul. Sekolah, Di? Ya, Oh ya, sekolah. Mahasiswa. siswa. Kami aku lihat tadi Ishak tapi kenapa keluar lagi? Siapa yang aktif? Ini Sorana. Indah aktif Ya, saya Masuk pengajian. ini ada Mama Ishak. Ini ada Mama Ishak. Pak, sudah ada gabung. lagi masuk Zoom. Ya, masuk nih, Pak. Tunggu dulu. Ya. Mulai. Sudah ada Irwan. Masuk Irwan. Ya. Yang lain lagi. Sudah ada 1 orang. Ini sudah ada ya Irwan. Sini coba. Coba ke sini. Ini. Nah, itu cocok yang daftar, Mak. Sudah itu. Sudah ya, ini. Yang lain. Itu guru, mahasiswa. Itu tanggal bulan. Cocok. Lanjutkan dia, Mak. Nama pengguna tidak sama. Kasih Mas dia nu aku Google nomor. Gimana caranya? Caranya dulu. Email lagi? Di mana yang pertanyaannya, Pak? Nanti belum. Nanti kalau sudah bergabung semua di sini, nanti saya klik mulai, nanti muncul nih jawaban pertanyaannya. Ya, sudah ada 2 orang. Oh, siap, Pak. Abdul Rahman. Tapi masuk ini Ibu Fatmayanti. Ben, tunggu dulu, belum tuh waktunya. Itu juga. Iya. Masih ada waktu 10 menit. Kenapa masih ada suaranya itu? Ada situ sekolah, masuk sekolah. Sudah 3 orang. 4. Ada yang Februaningsi, ya. Dulu. Masuk yang kode. Febri Anuningsi ada, Greni ada, Abdurrahman. Siapa dosen tak Pak Irwan setelah ini? Bu Bu Fatma. Fatmayanti dulu. Saya WA dulu minta waktunya sedikit nah. Iya. Nah, sudah 6. Lanjut lagi dulu Pak Idris. Saya WA dulu dosen yang berikutnya supaya dikasih waktu sekitar 5 menit atau 10 menit begitu. Iya, siap. Iya. Jadi kalau sudah ada 15 yang bergabung terus dimulai. Ini baru 7 yang bergabung. Kenapa nama kulit? Pak Anam namanya. Mungkin bisa dibagi lagi link untuk kuis karena terpental kita jadi banyak yang hilang. Ya, gabung mungkin kembali. Ya. Sudah ada 8 orang ini. Ya, sudah 9. Ada nih. Iya. Untuk yang absen, yang daftar hadir, yang bisa masuk, bisa dibantu temannya absenkan di situ. Sudah 11. Ini mahasiswanya 32 ya, baru 11 ini.
link absennya Pak bisa di-share kembali. Ada di situ, ada jadi tunggu dulu. Linknya ini. Saya share kembali. Itu sudah. Ini yang absen sudah 27 ya. Yang absen 27. Lanjut lagi Pak Idris, saya sudah Lanjut. izin sama dosen Oh, yang begitu. setelah ini. Oh iya, Di jam 2:10 lah Pak ya. jam 2:10. Oh iya, Iya. bisa. Kalau enggak buru-buru Jaki juga. Iya. Ini sudah 13 atau untuk evaluasinya Bu ini Iya. biar 13 saja ya untuk mewakili Iya, saja. iya, boleh Pak. Iya, kan mau dievaluasi saja. Iya. Ya, ya, betul. Iya. Oke, kita mulai saja. Sudah 13 yang bergabung, kita mulai. Apa bisa Iya, bisa minta. Oke ya, kita mulai. Oke, bismillah. Oke ya. Oke, silakan dikerja. Apa yang paling tinggi skornya?
kerja, Pak? Ini harus yang paling tinggi cuma yang berapa nomor ini? waktu tak ini, Pak. Oke, sudah kan ya. Tinggal. Oke, kita lihat hasilnya. Urutan pertama di sini Irwan Hasanuddin dengan nilai ternyata internya Pak langsung ke next di ya itu bikinnya baru berjauh panunya kenapa tak enter ke next ya 37%. Nah, jadi nilai yang benar itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Nah, kemudian Jusman, urutan kedua Jusman dengan nilainya ya 2137%, ya hanya lebih cepat ke Pak Irwan. Kemudian urutan kedua Muhammad Sahrul, kemudian Elizabeth Ali Akbar, Margareta. Jadi juga satu. Jen, mana kau Jen? Sini kau Jen. Silakan Jen. Oke ya, itu hasil dari evaluasi kita. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya stop. Jadi ya. Bisa mungkin kita tutup Pak. Oh Pak iya. Idris. Hasil evaluasi yang telah kita lakukan, ternyata ya ada 5 orang yang sudah memahami sedikit dari nilai yang didapatkan. Kemudian kesimpulan adapun kesimpulannya yaitu
Siapa ini chat Maki? Intus ini atau anu? Intus di, bukan kita di. Jadi Mana, Mo? kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui dasar-dasar dari kewirausahaan. Bagaimana mengatasi kegagalan dalam bisnis. Itu dengan cara tadi ya berpikir positif, kemudian cari penyebab kegagalan, bagaimana mengatasi kegagalan, mencari peluang, buat rencana, fokus pada target, dan selalu bersyukur. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mengabsen semua di link. Bagaimana yang anak adik? Silakan.